Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, senantiasa dalam keadaan keimanan yang kuat dan menjaga imunitas tubuh kalian. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pokok bahasan lanjutan yang pada minggu lalu kita sudah memahami apa pidato itu. Kalian sudah memahami di dalam pidato itu selalu ada ajakan. Ajakan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh si penyampai pidato itu. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa kembali saya ingatkan, setidaknya di dalam pidato atau teks pidato ada salam pembuka, ada pendahuluan, ya, kemudian ada isi dan selalu ada penutup. Itu bagian-bagian yang mesti ada. Pidato dalam bentuk apapun selalu ada bagian-bagian itu. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan tentang pidato, yaitu bahasanya di dalam pidato yang sifatnya mengajak itu pasti disajikan dalam bentuk eksposisi. Ya, selalu disampaikan dalam bentuk eksposisi. Eksposisi ini digunakan untuk apa sih? Yaitu untuk meyakinkan penyimak atau pembaca teks pidato yang kalian buat. Jadi teks eksposisi yang muncul di dalam pidato itu disajikan untuk meyakinkan penikmat, penyimak pidato kalian. Maka di dalam teks itu, diingat, dicatat, wajib ada data-data yang jelas. Ketika kalian membuat sebuah naskah pidato, datanya wajib jelas. Jangan mengambil data-data di Google, di YouTube, atau di apapun yang tingkat kevalitannya belum pasti. Itu nanti akan jadi masalah. Data-data itu wajib objektif, wajib faktual, fakta, sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. Itu tentang data-data yang mesti disampaikan, sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu, mengajak kepada audien, kepada pembaca, tentunya semuanya akan yakin dengan data-data yang kita buat. Itu yang satu, ya, diingat-ingat. Ketika membuat sebuah naskah pidato, apalagi dalam bentuk eksposisi, yang ke satu, data-datanya wajib jelas, valid, objektif, faktual, ya. Semakin kekinian, info-infonya itu semakin bagus. Satu contoh, ketika kalian ingin membahas tentang wabah, pidato tentang wabah, kalian membahasnya wabah yang ada semisal di Cina, tetapi kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu. Maka audien yang menyimak pidatomu tidak akan asik, tidak akan menganggap itu sesuatu yang menyenangkan untuk disimak. Beda dengan ketika kalian membahas tentang wabah, bagaimana solusi menangani wabah, data-data yang kalian gunakan adalah data-data faktual yang masih kekinian. Semisal pandemi COVID-19 yang dimulai di Wuhan, Cina. Kejadiannya masih 6 bulan yang lalu, masih 1 tahun yang lalu, bahkan semisal sampai detik ini masih kejadian. Maka si audien yang menyimak kalian, yang membaca naskah pidato kalian, itu semakin semangat. Kenapa? Betul-betul menyentuh, ya, betul-betul dialami, betul-betul dibutuhkan, ya. Di sini tingkat pentingnya. Yang kedua, data
eksposisi itu mestinya kalian nanti menyajikan dalam bentuk pendapat. Lah, pendapat kalian pastikan itu diikuti data. Ya. Diikuti data. Jangan sampai kalian membuat sebuah naskah pidato atau ketika melakukan pidato kalian punya sebuah pendapat, pendapatnya itu tidak dilandasi apa-apa. Ya. Semisal hingga detik ini kejadian pandemi di Indonesia jumlahnya semakin meningkat mencapai 50 juta. Maka data itu yang menyatakan 50 juta jelas salah. Maka ketika kita membuat pendapat, sebaiknya kita menjaga situasi COVID-19 ini dengan baik, dengan tidak banyak kemana-mana, ke mall, aktivitas lain dan lain sebagainya. Meskipun pendapat kita betul, tetapi ketika data yang disajikan salah, alangkah lucunya nanti. Maka pidato kita, teks pidato kita akan diketawakan. Untuk itu kita mesti menjaga betul, ya, menjaga betul data-data yang kita sajikan itu sejalan dengan pidato yang kita sampaikan, dengan pendapat yang kita sampaikan. Kemudian ingat, dalam sebuah pidato, kenapa dikatakan eksposisi? Oke, di sana nanti selalu ada sudut pandang. Sudut pandang siapa? Sudut pandang penulis. Sudut pandang kita yang menyajikan. Kita selalu punya sudut pandang. Kita punya basic di bidang apa? Biasanya itu akan sangat menentukan kualitas pidato kita. Akan sangat memiliki kesesuaian dengan pidato kita. Oke, anak-anakku, untuk melihat contoh pidato, ini kita lihat ada satu pidato yang cukup hebat yang dilakukan oleh bapak bangsa kita, pahlawan kita, ya, dia pembangun bangsa kita juga, yang pada zamannya kita disebut sebagai macan Asia. Dia disebut sebagai singa podium. Singa podium itu sosok yang hebat ketika di atas podium. Ketika dia tampil, maka semua audiens selalu diam, senyap, menyaksikan apa yang disampaikannya. Ini bisa kita jadikan satu contoh bagaimana pidato. Oke, silakan kita saksikan videonya dahulu sebelum kita bahas selanjutnya. Silakan saksikan. Pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi. Baik, anak-anakku, selanjutnya sudah melihat kan ya contoh pidato tadi yang sangat hebat, penuh semangat ketika menyampaikan. Itu salah satu contoh bentuk pidato yang bagus. Sehingga ada sebuah tekanan, ya, ada tekanan nada, pilihan kata yang sangat tepat, ya, sehingga mudah masuk ke audiens. Oke, anak-anakku, ada 3 model pidato yang memiliki pola eksposisi. Apa saja itu? Yang ke-1, pidato dalam bentuk eksposisi itu tujuannya untuk mengubah sikap dan pandangan manusia. Jadi melalui pidato yang sifatnya mengajak tadi, ya, itu bisa mengubah sikap. Satu contoh yang dalam video tadi
itu jelas mampu mengubah sikap bangsa Indonesia pada saat itu yang masih santai, yang belum semangat menjadi sangat semangat. Mungkin masih ingat satu contoh pidato juga yang disampaikan oleh Bung Tomo, bagaimana dia membangun semangat pemuda-pemuda di masa itu, ya, untuk mengangkat senjata dan lain sebagainya. Untuk apa? Melawan penjajah. Jadi pidato yang hebat itu mampu mengubah sikap dan pandangan. Satu contoh di masa pandemi ini, sebetulnya kita butuh sesekali membuat pidato, bagaimana kemudian kita sampaikan sebuah data, kemudian data-data itu kemudian kita olah dan kita sampaikan satu pendapat. Ya, dengan keadaan pandemi yang semakin lama semakin meningkat, maka kita sebagai manusia selayaknya kembali kepada Tuhan. Selayaknya kita mengingat kembali bagaimana musibah itu mesti kita sikapi dengan sikap yang positif. Maka ayo kita peduli dengan sesama. Kita menjaga kesehatan kita, kesehatan teman kita, kesehatan tetangga kita. Demi apa? Demi kesamaan tujuan, yaitu kita membangun bangsa yang sehat, bangsa yang kuat. Mulai detik ini, ayo kita jaga kesehatan kita. Oke, itu tadi satu contoh pidato yang tujuannya apa? Untuk mengubah sikap melalui data. Kemudian kita sampaikan satu ajakan kepada audiens supaya memiliki sifat peduli kepada lingkungannya, peduli kepada kehidupan kesehatannya. Yang kedua, pidato yang mengajak itu dalam bentuk eksposisi memiliki satu bentuk tujuan menjual, ya, menjual apakah dalam bentuk benda ataukah jasa. Biasanya banyak sekali pidato-pidato juga yang ditujukan untuk apa? Menjual bola lampu, menjual kipas angin, menjual makanan sehat, ya. Di televisi banyak sekali dalam bentuk iklan, tapi ini disampaikan dalam bentuk pidato, ya, yang tujuannya dia sebetulnya ingin menyampaikan begitu pentingnya sehat, tetapi disajikan dengan apa? Semisal dengan sabun apa? Sabun titik-titik, ya. Semisal di masa pandemi ini kita mesti peduli kepada kesehatan. Salah satunya adalah selalu mencuci tangan kita, mencuci pakaian kita, mencuci tempat-tempat yang ada di lingkungan kita, supaya kita bebas penyakit. Sikap itu sangat dibutuhkan bagi manusia di zaman ini. Kita sudah mengubah pola pandang yang dulu begitu cuek dengan kesehatan, saat ini kita peduli dengan kesehatan. Maka jangan lupa gunakan salah satunya sabun titik-titik. Oke, ya. Itu satu contoh. Memang di awal data-data pidatonya betul semuanya. Penggunaan sabun betul apa enggak? Betul, tidak salah. Sabun itu bisa enggak dimanfaatkan untuk membasmi penyakit? Bisa. Tetapi itu jenis ajakan untuk membeli. Oke, ya. Jadi di sini dalam bentuk benda maupun jasa supaya dibeli oleh audien itu juga bisa melalui pidato-pidato kita. Oke, yang ketiga yaitu eksposisi, ya, yang tujuannya untuk apa? Membela suatu kasus. Semisal saat ini di lautan banyak sekali sampah, maka kita bisa melakukan pidato. Hai kawan-kawanku semuanya, tahu tidak, di laut polusi, limbah begitu banyak. Banyak sampah, banyak limbah yang dihasilkan oleh tempat-tempat usaha. Bahkan ketika kita mandi, kita menggunakan aktivitas apapun penuh sampah, itu ketika kena hujan ke sungai, lalu ujung-ujungnya ke laut. Dan tahu tidak, laut sudah tidak sehat, banyak ikan mati. Semuanya itu sebab apa? Sebab kita.
Maka mulai detik ini, ayo kitalah yang memulai untuk melakukan aksi peduli pada lingkungan. Salah satunya tidak menggunakan plastik. Salah satunya tidak menggunakan benda-benda yang banyak kimiawi yang mengganggu lingkungan. Sedikitkan penggunaan sampah. Jadi lebih banyak kita memakan makanan yang alami. Itu akan sehat untuk kita, sehat untuk lingkungan, sehat untuk lautan. Detik ini kita mulai. Oke, anak-anakku, itu satu contoh bentuk pidato yang tujuannya untuk apa? Membela kasus. Kasusnya apa? Tidak selalu kasus manusia. Ya. Tidak selalu kasus manusia, tidak selalu kasus sosial, kasus alam pun bisa. Tujuannya apa? Untuk mengubah pola pandang audien, pola pandang pembaca. Oke, anak-anakku, itu tadi penjelasan sedikit tentang pidato. Maka mulai saat ini, ayo kita gunakan teks pidato ini, jenis teks pidato maupun dalam bentuk pidato untuk apa? Untuk mengubah pola pandang menuju sesuatu yang positif. Maka mulai saat ini jadilah singa-singa podium. Jadilah penulis-penulis pidato yang hebat. Dengan kalian menjadi singa-singa podium, maka bangsa ini ke depan semakin bagus. Dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia. Jangan lupa tugas kalian untuk kali ini adalah membuat teks pidato. Pilih salah satu tadi. Apakah sifatnya untuk mengubah pandangan hidup manusia, atau yang kedua dalam bentuk memanfaatkan penjualan jasa atau benda, atau yang ketiga untuk membela suatu kasus. Pilih salah satunya, kemudian buatlah naskah pidato. Sekali lagi jangan lupa mulai salam pembuka, ada pendahuluannya ya, kemudian ada isinya dan ada penutup. Tetap ikuti konsep itu, hanya isinya kamu tekankan di salah satu bentuk eksposisi yang apa. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan ya, setelah kalian tulis, kemudian kalian foto, WA-kan ke saya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.